Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang teori belajar nativistik. Nativisme berasal dari nati, artinya terlahir. Dan bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Pandangan ini berlawanan dengan empirisme atau teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa otak hanya mempunyai sedikit kemampuan bawaan dan hampir segala sesuatu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition atau kemampuan dari diri anak. Sehingga faktor lingkungan tidak berpengaruh dalam faktor pengembangan pendidikan anak. Teori nativisme ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, atau yang disebut dengan faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Pembawaan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya itu baik, baik pula anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya. Andai kata anak itu berpembawaan buruk, buruk pula pada masa pendewasaannya. Potensi-potensi yang dimiliki seseorang adalah potensi hereditas atau bawaan, bukan potensi pendidikan. Pendidikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini juga termasuk dalam filsafat idealisme yang mengemukakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh keturunan, yaitu faktor alam yang bersifat kodrati. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subset belajar secara umum. Cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekedar penetapan stimulus respon. Chomsky menyatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LED. McNeill mendeskripsikan LED itu terdiri atas 4 bakat bahasa, yakni yang pertama, kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain. Lalu kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Kemudian pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dan sistem yang lain yang tidak mungkin. Selanjutnya, kemampuan untuk mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari data kebahasaan yang diperoleh. Itu saja yang kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.